Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Rasisa Putri dari kelas 08 TPLM 003 dengan NIM 18 10 11 40 15 36. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pemilihan menu dan pengisian formulir. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian menu. Di sini bisa Anda lihat pengertian menu adalah daftar perintah-perintah suatu perangkat lunak atau program yang apabila dieksekusi akan menjalankan suatu perintah tertentu di aplikasi. Menu digunakan sebagai alternatif dari antarmuka baris perintah. Pilihan yang diberikan oleh menu dapat dipilih dengan menggunakan kursor atau antarmuka pengguna. Selanjutnya, ada jenis-jenis menu. Yang pertama, single menu atau menu tunggal. Single menu dibagi beberapa bagian. Pertama, menu biner atau binary menus adalah menu yang hanya terdiri dari suatu jawaban yang pasti saja seperti angka biner. Contohnya seperti yes atau oke. Dan yang kedua, multiple item menu adalah terdapat banyak pilihan menu namun hanya dapat memilih satu saja. Yang ketiga ada multiple selection menus, adalah menu dengan banyak pilihan juga dapat memilih lebih dari satu. Keempat ada pull down, pop up, toolbars menu, adalah menu dengan sangat banyak pilihan dan bercabang. Selanjutnya ada tujuan menu. Tujuan utama dari menu adalah untuk membuat pengkelompokan pekerjaan dari user dalam suatu sistem yang adapun di sini kelebihan menu dan kekurangan menu. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan menu. Kelebihan menu ada beberapa bagian. Yang pertama, ideal dan memudahkan bagi pengguna baru atau tidak ahli. Memungkinkan eksplorasi, yaitu pengguna bisa melihat menu untuk perintah lainnya yang mencocok. Menginstruksikan pengambilan keputusan bagi pengguna. Adanya penanganan kesalahan yang mudah. Pengguna tidak perlu mengingat item yang diinginkan. Selanjutnya, ada kekurangan menu. Tidak cocok untuk tampilan grafis kecil. Cukup lambat bagi pengguna ahli atau user yang sering memakai sistem. Terlalu banyak menu menyebabkan overload informasi. Cukup memakan tempat atau layar, terutama menu datar. Pedoman perancangan menu. Gunakan nama item yang sebagai judul pada tree. Gunakan pengelompokan item yang berarti. Tampilkan item dengan singkat, mulai dengan keyword. Sediakan lompatan ke menu sebelumnya dan ke menu utama. Dan yang terakhir ada pedoman perancangan formulir. Yang pertama, identifikasi topik yang akan dibahas pada judul. Gunakan petunjuk yang dapat dipahami. Kelompokkan dan urutkan file secara logis. File yang berhubungan harus berdekatan. Pemisah antara kelompok harus jelas. Urutan wajar seperti kota, provinsi, kode, pos. Layout formulir harus menarik secara visual. File jangan dikumpulkan di suatu tempat. Perhatikan alignment. Selanjutnya, gunakan istilah umum, contoh alamat lebih umum daripada domisili. Gunakan istilah dan singkatan yang konsisten. Daftarkan istilah dan singkatan yang dapat diterima. Pergunakan daftar tersebut dan tambahkan isinya jika sudah dipertimbangkan baik-baik. Ruang kosong dan batasan file yang perlu diisi data harus jelas terlihat. Berikan tanda jumlah karakter yang dapat diisi. Perhatikan penggunaan tombol tab dengan anak panah. Memungkinkan koreksi kesalahan untuk karakter atau file backspace delete. Dan yang terakhir, tampilkan pesan. Sekian dari saya presentasi hari ini. Saya Rada Rasisa Putri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.